Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi di channel Edit Blog Tema. Kali ini kita memiliki topik yang sama dengan kemarin, yaitu tentang Huawei MatePad 11. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana caranya screenshot ya, sama screen screen recording layar, dan kita sudah buat kontennya. Kalian bisa tonton yang konten yang kemarin apabila kalian ingin screen recorder. Ternyata sama ya dengan tablet-tablet flagship dari buatan pabrikan-pabrikan lain seperti Samsung dan juga Apple iPad ya. Ini adalah Huawei MatePad 11. Sekarang yang kita fokus adalah bisakah ia menggantikan laptop? Karena HarmonyOS nih. Ternyata HarmonyOS itu ternyata tidak kalah dengan pendahulu-pendahulunya yang sudah mapan seperti Android. Android itu dipergunakan di HP dan juga di tablet ya. Saya punya Samsung Tab S7 berukuran 12,4 inci karena itu memang plus ya, yang plusnya itu yang memang yang flagship ya. Saya suka menggunakannya karena saya fungsikan juga sebagai laptop. Nah, terbukti pada beberapa bulan pemakaian saya memang akhirnya jarang menggunakan laptop. Kenapa? Pekerjaan saya lakukan di sana, mengedit dokumen, kemudian mengedit video, mengedit gambar, kemudian juga melakukan pengeditan kode-kode HTML seperti JavaScript, CSS, dan HTML itu sendiri mudah dilakukan. Terutama apabila saya ingin mengedit template-template yang akan saya tampilkan di halaman web. Nah, bisakah Huawei melakukan hal seperti demikian? Ternyata setelah saya buktikan dalam beberapa hari ini, ternyata Huawei tidak kalah loh, tidak kalah. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa dua sistem operasi, sebenarnya 3 sistem operasi ya. Kalau untuk Android itu ya Android ya, Samsung atau pabrikan-pabrikan lain seperti Huawei, Xiaomi, mereka menggunakan Android. Apakah mereka tablet, apakah mereka itu HP, apakah layarnya kecil, apakah layarnya lebih besar atau lebih besar lagi, tetap menggunakan Android. Nah, beda dengan iOS-nya Apple itu kalau iPhone-nya, telepon genggamnya itu menggunakan iOS, sedangkan iPad-nya itu menggunakan iPad OS, jadi beda. Jadi dia punya, Apple itu punya 3 sistem operasi untuk 3 perangkat yang berbeda ini, 3 segmen perangkat yang berbeda ini. iPhone menggunakan iOS untuk layar kecil iPhone ya sampai 6 inci, kemudian iPad sampai 12 sampai hampir 13 inci ya, itu menggunakan iPad OS. Kemudian MacBook ya, MacBook. Saya juga punya MacBook soalnya, jadi MacBook itu menggunakan Mac OS. Jadi iPad sama dengan tablet Android ya. iPad ini sekarang memang bisa menggantikan MacBook. Artinya kalau untuk MacBook, Chromebook dan Windows bisa menggantikan laptop. Jadi, nah, tablet Android itu bisa menggantikan Chromebook, bisa difungsikan sebagai Chromebook karena sama-sama sangat compatible menggunakan Chrome browser. Memang berbeda Chrome browser dengan Chrome operating system, tapi keduanya sebenarnya identik ya, sama saja. Karena kalau yang untuk Chromebook, browser Chrome itu difungsikan sebagai operating system atau sistem operasi yang berjalan di perangkat Chromebook, sementara kalau di tablet ya digunakan sekedar sebagai browser. Tapi ketika ia digunakan untuk bekerja, akhirnya mereka memiliki kesamaan ya, sama-sama bisa dibuat bekerja. Umpamanya saya bisa menggunakan Drive ya, Google Drive untuk menyimpan hasil pekerjaan saya secara online. Saya umpamanya menggunakan Microsoft. Kalau saya berlangganan ya, kalau Microsoft kita harus berlangganan. Kalau ukuran tablet sudah 11 inci ke atas ya, kalau 10 inci ke bawah oke, kita masih bisa pergunakan Microsoft Office itu secara offline. Artinya free, tidak apa-apa, kita bisa gunakan kalau dalam perangkat tablet. Tapi ketika perangkat tersebut sudah gede, ukurannya sudah 11 inci gitu, kita harus berlangganan. Langganannya 365, Office 365. Kalau tak, kita tidak bisa mengedit, apalagi mengolah dokumen, apalagi membuat baru. Jadi kita harus berlangganan. Memang makanya kita harus menggunakan alternatif Office lain, umpamanya Google Office. Google Office kan ada banyak ya, ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet ya, ada juga Google untuk melakukan
presentasi. Nah, saya WPS, saya suka sekali WPS. WPS ternyata bisa dipakai untuk offline dan bisa disimpan ke perangkat. Jadi nanti dokumen kita setelah diolah, kemudian nanti kita bisa mengeditnya secara offline juga. Dan atau kita juga bisa mengeditnya secara online. Jadi bisa dua-duanya. Artinya bisa kita lakukan di tablet ini. Nah, tablet 11 inci ini kelebihannya adalah dia memiliki keyboard ya, keyboard seperti begini. Jadi setelah keyboard ini nanti kita pasangkan, ini keyboardnya memang tidak mirip dengan Samsung. Kalau Samsung di sininya memiliki konektor ya, ada 1, 2, 3 macam magnetic ya. Memang terhubungnya sih masih pakai Bluetooth, tetapi dia bisa langsung terhubung langsung. Ini juga pakai magnetic, tapi magnetiknya tidak kelihatan. Inilah ya tempat magnetiknya itu di sini. Nah, di sini tempat magnetiknya, begitu kita tempelkan, dia langsung terhubung. Bisa langsung terhubung seperti begini. Nah, artinya sekarang sudah memang posisinya seperti laptop ya, dan kita bisa nyalakan seperti ini. Ini simpan seperti ini, oke. Dan oke, kita hidupkan. Oke, udah hidup Bluetoothnya semua, Wi-Fi-nya semua sudah hidup. Nah, untuk melakukan pekerjaan biasanya kalau kita ingin memfungsikannya sebagai laptop Chrome atau bahkan laptop Windows Phone ya, fungsinya sama saja, kita bisa menggunakan WPS. Saya tadi menggunakan WPS ya. Ini dia WPS seperti begini. Jadi WPS ini kita bisa pilih, ada Words, ada presentasi, ada spreadsheet, dan ada PDF-nya juga ya. Dan kita bisa mengolah dokumen seperti begini. Dan kita bisa, artinya kita bisa bekerja secara offline. Misal seperti begini ya. Saya menulis, umpamanya anggaplah saya menulis sebuah surat atau menulis sebuah dokumen seperti begini. Saya sudah mengetik ya, saya mengetik seperti begini. Artinya ini bekerja ya, ini bekerja persis seperti Microsoft Office. Ini juga ada yang premium. Kalau ya gunanya apa, kelebihannya WPS ini ya, yang gratisnya itu benar-benar cukup untuk kita membuat dokumen standar. Dan ini sangat menolong saya biasanya, karena saya memang pekerjaan saya sih tidak perlu dokumen-dokumen yang ribet-ribet ya, dokumen sederhana sudah cukup. Saya bisa menggunakan spreadsheet seperti Excel, saya bisa menggunakan presentasi, saya bisa menggunakan dokumen, ya sudah cukup gitu. Dan selama ini tidak ada masalah ketika saya bekerja secara online, ya tidak ada masalah. Ya saya sudah berhenti bekerja, makanya saya sekarang mencari pekerjaan online ya, termasuk sekarang saya membuat konten-konten untuk YouTube. Nah, di sini apabila umpamanya kalian ingin bekerja, kemudian kalian ingin memiliki perangkat yang ringkas, mobile, bisa dimasukkan ke dalam tas seperti begini, dengan mudah dimasukkan ke dalam tas kecil, karena memang ya dimensinya tipis dan ringan juga, walaupun terbuat dari logam yang solid ya. Saya rasa sebuah tablet seperti Huawei MatePad ini memang sangat pas untuk menggantikan laptop. Asal kalian memang bukan untuk pekerja profesional, yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan editing berat, seperti umpamanya kalian butuh editor, umpamanya mengedit video menggunakan Adobe Premiere, ya Adobe, yang semua serba berbayar mahal itu ya. Kalau di sini saya cukup menggunakan untuk video KineMaster, dan kalau untuk gambar, banyak sekali gambar-gambar yang biasa kita dapatkan di Android juga sudah ada di store-nya Huawei. Sebenarnya kita juga bisa pasang APK di sini ya. APK itu yaitu sebuah aplikasi, suatu aplikasi yang belum dipasang ya, mungkin tidak kita dapat temukan atau kita tidak dapat pasang di perangkat kita. Itu Android sebenarnya. Bisa kita pasang di Huawei untuk menggantikan Chromebook, dan untuk pelajar ini saya rasa sudah sangat memadai. Apalagi umpamanya kalau kalian ingin membeli Chromebook yang harganya sampai puluhan juta, lebih baik ini kan di bawah 10 juta ya. Kalau cuma untuk tabletnya doang ya 7 juta aja. Karena kita harus beli keyboardnya supaya dia berfungsi sebagai laptop ya. Itu tadi kita juga ya harus mengeluarkan uang lebih ya, karena dijual secara terpisah.
Dan kalau harus memiliki tablet Samsung, ya tablet Samsung yang memang murni Android, apalagi yang plusnya itu harganya ya 15 juta ya, 15 juta ke atas. Kalau beli MacBook juga, MacBook nggak ada yang di bawah 12 juta, pasti 12 juta ke atas. Jadi lebih baik kita menggunakan tabletnya. Dan ada lagi tablet yang lebih murah, dijual murah dan memiliki fungsi yang hampir mirip ya, hampir sama juga banyak terdapat, kita boleh cari di toko-toko online. Dan kita bisa melengkapinya dengan keyboard, nggak harus keyboard seperti begini ya, yang dapat dihubungkan ke Bluetooth. Jadi ini bisa untuk mengolah dokumen, ini bisa untuk mengedit gambar, mengedit video untuk YouTube ya. Dan ini kameranya juga 13 megapiksel dengan berbagai fitur yang ada terdapat di dalamnya. Percayalah, karena ini adalah premium atau high end dari Huawei, dan ini juga mempunyai sistem operasi baru yang Huawei pasti tidak mau kalah dengan kompetitor-kompetitornya seperti Google, kemudian Apple. Terus perangkat kerasnya juga dia tidak mau kalah dengan Samsung, dengan Apple. Pastilah mereka membuat yang terbaik ya. Jadi setelah saya beberapa hari ini, saya merasakan bahwa memang tablet ini worth it ya untuk menggantikan laptop, yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, pekerjaan-pekerjaan standar, ringan menengah lah ya, asal jangan kerjaan berat ke atas mungkin susah menyiasatinya. Tetapi saya sudah mencoba ya beberapa fitur pekerjaan yang biasa saya kerjakan di MacBook saya, ternyata bisa dilakukan di sini juga loh, padahal pekerjaan itu sudah menengah berat ya, sudah menengah berat, tetap bisa dilakukan dengan mudah sekali oleh Huawei MatePad ini dan juga tablet Samsung yang saya pergunakan sebelumnya. Oke, demikian saja ya dari saya. Mungkin bagi yang berminat silahkan dicari di Tokopedia atau di Shopee, atau boleh juga di Alibaba dan di Amazon. Ini dijual di mana-mana ini dengan harga yang bermacam-macam. Ada yang jual murah, ada yang jual sedikit agak mahal namun lebih lengkap mungkin. Ada yang dilengkapi dengan pensilnya, kemudian selain pensil juga ditambahkan dengan keyboardnya dengan harga yang lebih murah. Itu terserah kepada kita ya, usaha kita mencari yang lebih murah gitu ya. Oke, sekian saja dari saya. Wassalam, sampai jumpa lagi.